Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, tentu Pak Imam, Pak Khatib dan Bilal Masjid Al-Barokah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, tamu Allah, jamaah masjid yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sehat galau Pak Ibu? Alhamdulillah. Sekiranya ada yang sakit, kita doakan sama-sama mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Ada yang punya utang? Yang punya utang mudah-mudahan kita doakan sama-sama kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan mencari jalan keluar dan untuk membayar hutangnya. Ada yang punya masalah? Engkau muku-muku bermasalah segala. Kalau ada yang bermasalah, Bapak Ibu bermasalah keluarga dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah carikan jalan keluar dari memecahkan masalahnya tersebut. Kalau masalahnya itu susahnya mendapatkan ekonomi, mudah-mudahan kalau rezekinya di langit diturunkan oleh Allah. Kalau rezekinya masih di bumi, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah. Bertemu kita di Masjid Al-Barokah ini, mudah-mudahan kita nanti ditakdirkan bertemu kembali di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam hari ini adalah tentang fenomena kiamat dan fenomena bencana alam atau musibah. Kiamat dan musibah. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman itu adalah iman kepada hari kiamat. Orang yang mengingkari tentang hari kiamat termasuk orang kafir. Kenapa demikian? Karena itu merupakan rukun iman yang wajib kita ketahui setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar tentang ketentuan Allah. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu kiamat? Kiamat itu ada dua, Pak. Ada kiamat kecil namanya sukro. Ada kiamat besar namanya kubro. Nah, apa yang termasuk kiamat kecil? Termasuk kiamat kecil itu adalah kematian seseorang, bencana alam,
apapun bentuk bencana alam seperti banjir, kemudian gempa bumi, gunung Merapi meletus, tsunami, itu namanya kiamat kecil karena cakupannya terbatas. Yang kedua, ada namanya kiamat besar yang disebut dengan akbar, yaitu hancurnya alam semesta ini. Hancurnya alam semesta ini yang sudah digambarkan oleh Allah dalam surat Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kemudian diceritakan lagi di dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Manusia waktu itu berterbangan, manusia ketika itu seperti kapas yang bertebaran. Gunung-gunung pun demikian, seperti anai-anai dan segala macam. Nah, waktu itulah kiamat. Itu yang disebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kiamat ini pasti datang, tapi tidak disampaikan datangnya kepada kita. Baik itu kiamat yang kecil tadi, maupun kiamat yang besar tadi. Satu kiamat kecil, tidak pernah diberitahu kepada kita kapannya kita akan meninggal dunia. Tapi dia akan datang. Inna sa'ata atiyatan ukhfiha litujab. Sungguhnya kematian itu pasti datang, tapi dirahasiakan. Mana yang elok Bapak dan Ibu, kematian kita dikasih tahu oleh Allah atau dirahasiakan? Mana yang elok? Elok dikasih tahu. Elok dirahasiakan. Jadi ada yang jawab bagusnya kematian kita itu dikasih tahu. Ada yang ngecek lebih baik betul tidak dikasih tahu. Nah, kalau sekiranya kematian kita dikasih tahu, kira-kira tenang tak kita, Pak? Kira-kira tenang tak? Akan tenang, Pak. Apa tujuannya tidak diberitahu oleh Allah? Supaya kita setiap diri selalu bersiap. Inna sa'ata atiyatan ufih litujza. Punya kiamat pasti datang, kematian pasti, tapi dirahasiakan. Untuk apa dirahasiakan? Supaya kita setiap diri kita dibalasi dengan apa yang kita kerjakan. Jadi tidak diberitahu, Pak. Kemudian dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu min fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kuburnya. Allah akan membangkitkan siapapun yang ada dalam kuburnya. Maka dan rentetan hari kiamat itu Bapak Ibu, yang pertama rentetannya itu hancurnya bumi dan seluruh isinya. Nah, semuanya mati. Manusia, jin, malaikat, semuanya mati. Itu lama bertahun-tahun. Nah, waktu itu semua, maka Allah berpidato. La ilaha illa ana. Hari ini hari yang kami janjikan dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Kemudian rentetan berikutnya disebut dengan Yaumil Ba'ats, yaitu hari berbangkit. Ba'ats, berbangkit dari kubur kita masing-masing.
Nah, penafsirannya banyak lagi itu. Berbangkit itu macam-macam model manusia. Ada yang berbangkit itu seperti tikus, seperti babi, kadang kala kepala ke bawah, kaki ke atas, dan banyak macam-macamnya. Berbangkit. Setelah itu ada lagi perjalanan lagi yang disebut dengan yaumil mahsyar, yaitu setelah dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar kita dikumpulkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia yang ada penyesalan ketika dibangkitkan itu. Dalam surat Yasin, ya wailana man ba'asana mim marqadina haza ma wa'adar rahman. Celaka kami siapa yang telah membangkitkan kami setelah tidur panjangnya kami. Itu pertama tuh, Pak. Jadi ketika dia berbangkit ada rasa penyesalan. Nah, ketika di padang mahsyar, yaumil mahsyar itu dikumpulkan semuanya. Dan waktunya sangat panjang. Kenapa panjang? Karena menunggu yaumil hisab. Dia nunggu hari perhitungan. Nah, setelah sampai di hari perhitungan, lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu dihitung satu-satu, Pak. Makolamo, Pak. Setiap kita hitung satu-satu. Ini namanya yaumil hisab. Nah, ketika dihitung, mulai lagi yang disebut dengan yaumil mizan. Setelah dihitung ditimbang. Yaumil mizan namanya. Jadi ditimbang mana yang banyak kebaikannya, mana yang banyak keburukan daripada kebaikannya. Nah, setelah itu terjadi, setelah ditimbang itu kita tahu, oh ternyata pahala saya lebih banyak daripada dosa. Dan ketika itu kita pun tahu dosa saya lebih banyak daripada pahala. Nah, kebetulan ketika pahala kita waktu ditimbang lebih banyak, maka ketika itu kita sangat bergembira, sangat merasa senang. Tapi tidak bagi orang yang banyak dosa, Pak. Tidak bagi orang yang durhaka. Waktu itu timbul penyesalan karena dosanya banyak, karena pahalanya sedikit. Dan ini sering dibaca ayatnya dalam surat As-Sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini yang ketika mendapat dosa yang lebih banyak tadi. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalian melihat nanti di akhirat orang-orang kafir itu menunduk, malu, takut, khawatir. Lalu dia angkat tangannya dan berdoa waktu itu kepada Allah. Apa doanya? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang saya sudah lihat akhirat itu ada. Wa sami'na, sekarang saya sudah dengar janjimu memang benar akan dibalasi. Jadi bagaimana? Farji'na na'mal solihan. Kembalikan saya ke atas dunia. Ini keinginan orang tadi yang durhaka tadi. Kembalikan kami ke atas dunia. Nak ngapo kau kembali ke atas dunia? Na'mal solihan. Sekarang ini kami lah yakin. Dulu kami tak yakin di dunia. Masuk ada akhirat. Dulu kami tak yakin ada hari kiamat. Ada surga, ada neraka. Sekarang inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Nah, jadi ketika yakin baru farji'na na'mal solihan. Dia kepingin kembali untuk beramal soleh karena waktu itu dia sudah yakin. Ketika kita di akhirat udah yakin begitu, sudah di akhirat, nak balik ke dunia Bapak Ibu, kira-kira bisa terjadi tak? Tak bisa terjadi. Dunia cuman sekali, akhirat cuman sekali dan selama-lamanya. Kita tak bisa kembali. Maka orang-orang yang dikuburkan itu Pak dan Ibu dosanya banyak,
Dosonya banyak, orang kubur tuh nyo kepingin kembali ke dunia untuk beramal ibadah. Dia orang-orang yang sudah dikubur tuh Bapak Ibu, dia kepingin kembali ke atas dunia untuk beribadah. Kembalikan saya ke dunia ya Allah, 1 hari saja jadilah. Tuh. 1 hari saja jadilah. Kenapa dia ingin beribadah? Tapi tidak akan mungkin terjadi. Hidup di dunia cuman sekali, mati cuman sekali, akhirat cuman sekali. Jadi tidak ada napak tilas tu tidak ada. Kembali ke dunia tu tidak ada. Beda dengan orang Hindu, Pak. Kalau orang Hindu juga berkata dia ada namanya reinkarnasi, hidup kembali ke atas dunia setelah mati, menjelma, kadang menjadi binatang, kadang menjadi hewan. Nanti namanya reinkarnasi namanya. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah tahap itu selesai, lah masuk ke tahap setelah yaumil mizan, tahap selanjutnya adalah yaumil jaza. Namanya hari pembalasan. Nah, pembalasan itu baru ke dalam neraka, baru ke dalam surga. Nah, ini perjalanan ke akhirat namanya itu, Pak. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kapan kiamat itu akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di dalam Al-Qur'an, tidak yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat kedatangan kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Jadi kiamat itu akan datang, tapi Bapak dan Ibu, dia dirahasiakan oleh Allah dan dia akan datang secara tiba-tiba. Kemudian dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu saya sebutkan, diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Jibril saat ditanya ikhwal kapan terjadinya hari kiamat. Lalu beliau dengan memaparkan ciri-cirinya. Lelaki itu berkata, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang bertanya Bapak dan Ibu adalah malaikat bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat. Maka dijawab oleh Nabi, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya tuh yang bertanya itu jauh lebih tahu daripada aku yang ditanya. Karena yang malaikat tuh. Maka kata Nabi, dia pun bertanya. Jadi malaikat tadi bertanya, fa akhbarni anil amaratiha. Beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Berikan kepadaku tanda-tandanya. Nabi menjawab, pertama, jika budak wanita telah melahirkan tuannya. Ini sekarang ini Bapak Ibu, ini saya akan masuk kepada tanda-tandanya yang ada hubungannya dengan bencana tadi. Yang pertama, jika budak wanita telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, disitulah kiamat akan datang. Pertama, seorang wanita telah melahirkan tuannya. Wanita telah melahirkan tuannya. Apalah kira-kira maksudnya tuh Bapak Ibu? Hah? Mengapa? Bapak Ibu, jadi orang tua yang melahirkan anaknya seharusnya anak yang patuh kepada orang tua. Tapi setelah kiamat itu malah orang tua yang patuh kepada anak. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Orang tua yang patuh kepada anak, kenapa? Dia setelah melahirkan tuannya, bukan anaknya lagi. Ini dijelaskan. Jika budak wanita telah melahirkan tuannya, artinya anak-anaknya sudah mulai durhaka.
Nah sekarang ini kan udah banyak beli gitu Pak. Kemudian orang-orang yang tadinya miskin bertelanjangkan kaki menggembala kambing karena kemiskinannya, tiba-tiba menjadi kaya, tiba-tiba menjadi pengusaha kaya raya. Sehingga Bapak dan Ibu, itulah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di samping itu juga ada lagi hadis. Dalam hadis lain juga dijelaskan Bapak dan Ibu, beberapa contoh tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu, diantaranya lagi adalah wanita berpakaian tapi telanjang. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Jarirun an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfanin min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'u kasiyatun 'ariyatun mublatun ma'ilatun ru'usuhunna." Artinya ada dua macam penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Ini tanda-tandanya. Orang-orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencampuki manusia. Di kerjanya untuk mencampuki manusia. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nyoba pakaian tapi tidak selesai. 3 cirinya itu Pak. Berpakaian tapi telanjang. Yang pertama sempit. Yang kedua transparan. Yang ketiga kurang dasar. Paham ketiga-tiganya Pak Ibu? 1, sempit sehingga melihat lekuk tubuhnya. Yang dipakainya bukan pakaian dia, tapi pakaian adiknya yang dia pakai. Makanya sempit. Yang kedua, transparan, artinya sangat tipis sehingga tubuhnya kelihatan dari luar. Dan yang ketiga, kurang dasarnya, singkat ke atas, singkat ke bawah. Kadang-kadang belahnya juga panjang. Sudahlah singkat, kadang-kadang tidak pakai tangan, nama bajunya you can see. Apa artinya itu Pak? You, kamu, can, bisa, see, melihat. Berarti kamu bisa melihat saya. You can see nama itu. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tanda kiamat selanjutnya adalah semakin tersebarnya kebodohan dalam kehidupan. Ini bulan yang lalu sudah saya sampaikan, ada orang beribadah tapi tidak punya ilmu. Nah ini terjadi nih. Semakin tersebarnya kebodohan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma tarza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbadul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqa aliman takhazan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu." Allah tidak mencabut ilmu sekalipun daripada hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim,
maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat lagi menyesatkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya ilmu diangkat dengan meninggalnya para ulama. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kalau kita tengok tando yang model ini sudah banyak. Ulama sudah banyak yang meninggal dunia. Kalau di Indonesia ini dan penggantinya dah ada. Memang manusia itu kalau lah sudah tua kalau meninggal, cuman penggantinya itu yang susah sekarang. Meninggal Buya Hamka. Ya Hamka, tapi yang mumpuni seperti Buya Hamka tidak ada, Pak. Belum kelihatan. Bahkan waktu COVID-19 kemarin para ulama juga banyak yang meninggal dunia. Dicabutnya ilmu. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi ciri-ciri hari kiamat akan datang? Terjadinya banyak bencana alam. Bencana alam itu bisa saja bisa saja yang pertama gempa, tsunami, Gunung Merapi meletus, banjir, apa lagi? Longsor. Ini dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta taksuru zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadinya gempa bumi, bencana alam. Bahkan ada 3 hadis, bahkan ada beberapa hadis Bapak Ibu yang sempat saya baca, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, tanda hari kiamat itu apabila bangunan lebih tinggi daripada gunung-gunung. Bangunan lebih tinggi daripada gunung, Pak. Yang kedua, di gunung-gunung itu Bapak dan Ibu akan muncul lubang-lubang. Kalau kita dalam hadis begini, kalau kita tengok Bapak dan Ibu, apa maksudnya? Pertama, bangunan tinggi. Kenapa bangunan tinggi? Tengoklah di Mekah. Kejadiannya ini di Mekah atau di Tanah Suci, Pak. Itu hotel-hotel sekarang itu sudah mencakar langit. Bahkan proyek-proyek pemerintah Arab Saudi sekarang, dia akan menjadikan Masjidil Haram Mekah itu Bapak dan Ibu sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan ada satu proyek lagi yang dibikin oleh pemerintah Arab Saudi, yaitu membuat kapal persiar yang 4 kali lebih besar dari kapal Titanic yang sudah hancur dulu, Pak. Dan ini akan menjadi rekor. Dan sekarang ada lagi proyek pemerintah Arab Saudi. Nah ini mereka buat, tapi merupakan pandangan dalam hadis Rasulullah. Mereka membuat proyek pencakar langit gedung yang paling tinggi. Itu akan direncanakan gedung itu dibangun di Jeddah. Itu akan lebih kurang dari dasar ke bawah dari bumi ini, itu tingginya 1 kilo katanya, Pak. Ini proyek besar, Pak. Jadi kalau sekarang kita lihat di Qatar atau di ada mana nama itu? Di Dubai itu, maka nanti Arab Saudi lebih daripada itu. Nah ini, dan kemudian di gunung-gunung itu banyak terjadi lubang-lubang nanti. Nah, lubang yang dimaksud penafsirannya adalah gunung-gunung itu sudah dilubangi dengan membuat terowongan, Pak. Dengan membuat terowongan. Nah, ini kalau di Mekah sekarang ini di daerah Jazirah Arab itu terowongan itu sekarang lebih kurang 55 buah terowongan.
Ada yang terowongan khusus jalan kaki, ada terowongan untuk kendaraan. Itu yang sekitar di situ tuh dihitung-hitung semuanya itu lebih kurang 55 buah. Ini merupakan Bapak dan Ibu tanda-tanda hari kiamat akan muncul. Nah, di samping itu juga ada tanda-tanda lagi tentang hari kiamat, yaitu maraknya kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman-minuman keras. Jadi minuman keras itu sudah dianggap minuman biasa, Pak. Bahkan ada meningkatnya kejahatan-kejahatan keji seperti pembunuhan, terjadinya kekacauan di mana-mana, masyarakat berlomba meninggikan bangunan atau gedung-gedung, maraknya perzinahan, banyak yang menuntut ilmu karena harta pangkat kedudukan, banyaknya tindak korupsi, dan semakin banyak anak lahir dari hubungan di luar nikah. Apalagi sekarang ini Bapak dan Ibu, bukan sekedar banyak anak lahir di luar nikah, tapi sekarang ada fenomena yang aneh yang kembali ke zaman Nabi Lut, Pak. Apa itu? LGBT. Dan sebagian di daerah Eropa sekarang itu melegalkan namanya LGBT. LGBT itu apa? Hubungan antara laki sama laki-laki atau lesbian, perempuan sama perempuan. Nah, ini Bapak dan Ibu jamaah yang, tapi hebatnya sekarang alhamdulillah, walaupun demikian ada yang nonton sepak bola Piala Dunia. Nah, kita sangat gembira sekarang Bapak dan Ibu, walaupun bagaimanapun Eropa datang ke Qatar, tapi budaya Islam tetap ditegakkan. Yang pertama kemarin menjadi dakwah, ketika ada acara pembukaan, ada pembacaan Al-Quran, ada salawatannya. Dan kemudian yang lebih lagi Bapak dan Ibu, ke sana tidak boleh membawa minuman-minuman keras. Dan ke sana tidak boleh membawa perempuan kalau tidak punya istrinya. Makanya sebelum pemain kemarin sebelum datang ke situ, dia nikah dulu baru bawa istrinya. Kalau tidak boleh. Tapi kalau di dunia luar, di Eropa kan bebas kalau Pak. Bahkan ada yang memprotes tentang LGBT, Pak, tapi tidak digubris. Nah, ini semua walaupun itu tidak terjadi di negeri kita, tapi di tempat lain akan terjadi yang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Saya apa benar apa tidak, itu ada gempa bumi, tanah longsor di Cianjur ya Pak ya? Di Cianjur, kabarnya tempat itu tempat maksiat. Saya tidak tahu, cuman saya dapat kabar aja wallahu alam. Jadi bukan saya tahu dah. Tapi di situ tuh katanya tempat maksiat. Iya, Pak. Nah, tempat maksiat, bahkan di situ tuh dulu kemarin saya ke Bogor, Pak, 10 hari di puncak. Ada diklat. Lalu di sana Bapak dan Ibu ada tempat khusus untuk nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah Pak? Nikah kontrak Pak. Jadi kontraknya kalau 3 bulan, kontrak 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai. Tapi saya udah ikut kemarin tidak. Sepuluh hari. Nah, ini fenomena yang begini Bapak dan Ibu adalah tanda-tanda hari kiamat. Seperti tadi yang sudah sampaikan, meningkatnya tindak kejahatan yang keji seperti pembunuhan. Orang membunuh sekarang bukan orang lain, Pak. Kadang-kadang dibunuhnya bapak ibunya sendiri. Satu keluarga dibunuhnya bapak dan ibunya. Jadi bukan orang lain saja yang dibunuhnya, bapak sendiri, ibu sendiri bunuhnya. Anaknya sendiri dibunuhnya. Kemudian kacau di mana-mana. Ini di antara Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada tanda-tanda lagi di samping itu juga adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Ada 10 tanda-tanda hari kiamat itu. 10 tanda hari kiamat. Kalau yang 10 ini, tanda hari kiamat itu Bapak Ibu ada 3 secara umum. Ada yang sudah ada tandanya tapi sudah hilang. Yang kedua, ada sekarang sudah muncul tandanya tapi sedang berjalan tandanya itu. Ada tandanya tadinya sudah ada tandanya dulu tapi sekarang tidak ada. Tapi ada yang sekarang tandanya dan sekarang masih ada. Ada yang belum ada sama sekali. Contoh nyata yang belum ada sama sekali seperti matahari terbit dari sebelah barat, itu tidak ada sama sekali. Tapi tanda-tanda yang kedua sudah muncul dan sampai sekarang masih ada. Nah, di antara tanda 10 itu adalah munculnya kabut. Kemarin Bapak dan Ibu kita tidak nyangka Bapak Ibu di Arab Saudi itu muncul banjir besar dan kemudian hujan es. Jarang yang terjadi. Dan ini sudah disebut oleh Nabi, kebanyakan hadis ini sudah semua. Ada beberapa di antaranya juga ada 33 itu, tapi sebagiannya sudah. Kemudian munculnya Dajjal. Dajjal itu pembohong, Pak. Ya, Dajjal itu pembohong. Nah, Dajjal itu adalah seorang pemuda, dia cerdas Pak, tapi tukang bohong kerjanya. Ada beberapa mungkin bisa saya sebutkan beberapa ciri-ciri di antara yang dinamakan Dajjal tadi, Pak. Jadi makna dari Dajjal itu adalah menutup kebaikan. Jadi dia menyebarkan kejahatan tapi menutup kebaikan. Menutup karena sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ada ludah yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyak penafsiran Dajjal, maka ada ulama mengatakan dalam bukunya Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat menyebut pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan yang ada di orang Yahudi di Madinah. Ciri fisiknya Bapak Ibu Dajjal itu mudah-mudahan tidak ada di sini. Ciri fisik dari Dajjal itu disebutkan adalah sosok pemuda yang mempunyai rambut keriting dan memiliki mata yang buta. Keriting memiliki mata buta. Ada yang mengatakan mata satu. Ayat juga digambarkan sebagai sosok yang kelak akan menjadi mencipta fitnah dan huru-hara di tengah-tengah manusia tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Terutama saat sudah membaur dengan mereka, maka Rasulullah bersabda, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan. Aku cenderung menyerbukan dengan Abdul Azza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan dari surat Al-Kahfi. Sungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Ini di antaranya Dajjal tadi, Pak. Yang kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah munculnya dabbah, binatang yang melata. Kemudian terbitnya matahari dari barat, tadi yang sudah disebutkan. Kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj di suatu bangsa, namanya bangsa Ya'juj Ma'juj. Kemudian munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Kemudian adanya 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan kemudian adanya api muncul dari Yaman, kemudian mengiring manusia menuju tempat berkumpulnya. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi dari tanda-tanda hari kiamat itu, ada yang sudah muncul dan ada yang akan muncul. Maka berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan masa waktu itu. Apa masa itu? Nah, namanya Dajjal yang selalu menganiaya manusia, yang kalau kita tidak patuh kepada dia, maka kita akan tetap dipaksanya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di situ ada yang bertanya, masih ada 5 menit.
Ya. Silakan. Pak Ismail. Ya. Assalamualaikum. Kiamat itu pasti terjadi dan ada dua macam, kiamat kecil dan kiamat yang besar. Pertanyaan yang pertama, ada tidak hubungan antara kiamat besar dan kiamat kecil? Mohon penjelasan. Yang kedua tadi, ciri-ciri kiamat itu nomor 1 dan nomor 2 itu wanita. Kok mengapa wanita yang paling banyak? Coba mohon penjelasan. Baik Bapak Ibu, pertama, apa hubungan kiamat besar dengan kiamat kecil? Hubungan yang pertama sama-sama kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya, baik hancurnya secara kecil maupun hancurnya secara besar. Kalau ada orang meninggal dunia Pak dan Ibu, berarti kiamat untuk dirinya sendiri. Kalau ada bencana alam sedikit, itu kiamatlah dekat situ. Sebab apa? Yang namanya kiamat, hancurnya pribadi dirinya, meninggalnya dirinya, atau terjadi gempa bumi yang menghancurkan tempat terjadinya itu kiamat di situ. Sebab kiamat itu asal katanya kehancuran. Nah yang kedua kiamat besar. Yang kiamat besar itu Bapak Ibu hancurnya seluruh alam. Kenapa dikatakan besar? Karena memang seluruh alam hancur. Benda-benda langit akan berhamburan, akan bertumburan satu sama lainnya. Air laut dia akan tumpah ke daratan. Gunung-gunung akan berhamburan. Kalau kiamat kecil gempa bumi cuman 5 atau 6 skala Richter. Tapi kalau kiamat terjadi bukan 5,6 lagi Pak. Mana ada 5,6 kalau sudah dikatakan iza zulzilatil ardu zilza. Apabila diguncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya itu akan itu makanya dikatakan besar tadi. Kenapa? Karena mengakibatkan seluruh alam semesta ini hancur. Seluruh alam semesta ini hancur. Makanya itu ini istilah para ulama aja yang mengatakan demikian supaya bisa membedakan, yo ini kiamatnya kehancurannya dikit, berarti kiamatnya kiamat kecil. Ini besar, kiamatnya besar. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tanda-tanda kiamat akan muncul tadi adalah walaupun itu yang disebutkan wanita yang disebutkan, tapi itu cuma urutannya saja Pak. Bisa saja yang nomor sama dengan tadi saya katakan ada kabut datang, ada dajjal datang, ada Ya'juj Ma'juj datang, ada Imam Mahdi datang, ada Nabi Isa datang. Kemudian Bapak Ibu, walaupun saya sebutkan tidak berurutan, Nabi dan para ulama tidak memfokuskan ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. Tidak Pak. Misalnya pertama kali akan datang kiamat muncul Dajjal dulu. Nah, setelah Dajjal muncul sekian tahun datang Ya'juj Ma'juj. Kemudian sekian tahun lagi datang lagi namanya Dabah, binatang yang melata. Kemudian beberapa tahun berikutnya lagi datanglah Nabi Isa. Kemudian setelah datang Nabi Isa, datanglah yang disebut Imam Mahdi. Tidak diurutkan seperti itu Pak. Nabi tidak mengurutkan seperti itu. Tapi Nabi cuma mengatakan akan datang ninah tanda-tandanya. Apakah Dajjalnya dulu, apa Ya'jujnya Ma'jujnya dulu? Apakah Ya'juj Ma'jujnya dulu atau Dabahnya dulu? Apakah Dahmanya dulu atau Duhan dulu? Duhan itu artinya kabut besar tadi Pak. Jadi penempatan wanita yang berpakaian tapi telanjang ini salah satu rangkaian daripada banyaknya orang berbuat dosa Pak. Ya zina dilakukan terang benderang. Kemudian minuman keras dilakukan terang benderang. Orang berpakaian tapi telanjang. Kemudian banyak pembunuhan, banyak bencana alam. Ini semuanya tidak mesti itu harus nomor 1 atau nomor 2, tapi itu semuanya merupakan tanda-tandanya saja. Begitu Ayanda?
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adanya kematian tadi di awal tadi, bagus pertanyaan beliau. Di awal tadi kan saya sudah menyampaikan juga. Bahkan saya sudah tanya kepada Bapak, Ibu, mana yang elok dikasih tahu kematian atau dirahasiakan? Lebih baik dirahasiakan supaya kita tidak begitu ketakutan. Nah, kemudian dengan adanya kiamat kecil ini memberikan pembelajaran bagi kita. Oh ya Allah, sekarang baru saya yang meninggal, besok baru keluarga saya yang meninggal dunia. Tapi suatu saat nanti semuanya akan hancur. Berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan hadis-hadis, inna sa'ata atiyatan ufiyal itu aja, kematian kiamat itu pasti datang, tapi dirahasiakan. Supaya apa? Supaya kita selalu bersiap untuk itu. Jadi dengan adanya kiamat kecil tadi, apa kata Allah dalam Quran? Ini Pak Ibu, surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'alahum yarji'un. Tampaknya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Ya, di darat itu seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor segala macam. Itu disebabkan ulah tangan manusia, ulah dosa manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Apa artinya Bapak dan Ibu? Diberikan kepada sebagian manusia agar mereka mendapatkan pembalasan, agar mereka kembali ke jalan Allah. Artinya apa? Diberikan kiamat kecil dulu, gempa bumi di sebagian tempat, supaya liyuziqahum ba'dallazi amilu la'alahum, supaya yang lainnya akan kembali ke jalan Allah. Bisa kita ngecek ayanda bahwanya tuh kiamat kecil ya ada gempa bumi di situ. Nah, pelajaran bagi kita supaya apa? Jangan pula nanti kiamat itu datang kepada kita, kita pun bersiap untuk itu, Pak. Nah, ini rangkaiannya kalau dikatakan itu merupakan hubungannya. Baik, karena waktunya sudah masuk, sudah habis, mohon maaf. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian